Menteri Bappenas bilang kalau MBG lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan. Ini logikanya gimana teman-teman? Aku sebenarnya udah males ngomongin soal MBG, tapi ini memang harus dibicarakan, harus dikritik, meskipun resikonya dituduh jadi antek asing gitu loh. World Bank, ILO, kemudian UNDP secara konsisten mengatakan bahwa pendapatan stabil dari pekerjaan adalah determinan paling kuat terhadap akses pangan, gizi, dan kesejahteraan keluarga. Dalam kajian development economic bilang kalau program bantuan konsumsi, dan dalam konteks ini adalah MBG, tanpa dibarengi dengan perluasan lapangan kerja ini akan beresiko menciptakan pertama, ketergantungan fiskal, kedua, ketergantungan rumah tangga terhadap bantuan, dan yang ketiga adalah lemahnya insentif produktivitas. Dengan anggaran MBG tahun 2026 yang jumlahnya 335 triliun, ini bukan lagi sekedar safety net, tapi ini udah menjadi kebijakan utama. Yang ironisnya, justru tidak menciptakan basis ekonomi yang berkelanjutan. Mereka menggunakan analogi kalau dikasih kail nanti keburu mati. Ini jelas-jelas bermasalah secara kebijakan teman-teman. Karena dalam realitas, orang mati itu bukan karena tidak ada ikan, tapi karena mereka tidak punya daya beli. Sedangkan daya beli itu berasal dari mana? Ya dari pekerjaan. Negara modern tidak memilih antara ikan dan kail, karena mereka percaya harus kail terlebih dahulu, baru kemudian ikan sebagai jaring pengaman. Negara dengan kebijakan yang matang, job creation adalah prioritas utama, sedangkan bantuan pangan itu ya jadi pendukung, bukan malah jadi pengganti. Ini juga keliru secara kebijakan fiskal, karena secara fiskal publik, belanja untuk MBG itu adalah belanja konsumtif berulang. Sedangkan belanja untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah belanja produktif dan multiplier effect. Karena setiap rupiah yang masuk untuk industri, untuk UMKM, manufaktur, dan padat karya, itu menciptakan upah, meningkatkan konsumsi, memperbaiki gizi secara mandiri, dan jelas-jelas mengurangi beban bantuan negara. Tapi mungkin Menteri Bappenas ngomong kayak gitu tuh karena mewakili seluruh kabinet yang menyadari bahwa mereka sepertinya memang tidak bisa untuk menunaikan janji 19 juta lapangan pekerjaan, atau agar MBG ini harus tetap berjalan karena ini proyek atau bisnis yang sangat menjanjikan. Bayangin per 10 hari keuntungan mencapai 150 juta per dapur, dan berapa ratus dapur yang kemudian milik teman dekat kolega. Bubar aja wis.